Donald Trump secara terbuka mengakui kegagalan perangnya melawan Iran dan menyatakan bahwa ia tidak lagi menuntut Iran untuk menghentikan program nuklir dan misilnya. Argumennya sangat kuat. Trump menyatakan bahwa negara-negara lain di kawasan itu juga memiliki rudal balistik dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Oleh karena itu, keinginan Iran di bidang-bidang ini juga harus disikapi dengan sedikit akal sehat. Trump secara langsung menyatakan bahwa jika negara lain diizinkan memiliki uranium yang diperkaya dan rudal balistik, mengapa Iran tidak boleh? Jika Arab Saudi memiliki rudal jarak jauh, mengapa Trump harus menuntut Iran untuk melepaskan rudal-rudal itu? Dan puncaknya, Trump tidak lagi menuntut Iran untuk berhenti mendukung teroris di Timur Tengah, dengan mengatakan bahwa, ya, mereka sebenarnya tidak bisa dibilang teroris. Yang dia maksud adalah Hamas, Hizbullah, dan Houthi, mereka di Yaman. Sehari sebelumnya, Trump secara resmi dan megah menandatangani perjanjian dengan Iran yang menjadi aib pribadinya. Semua yang selama 2 minggu disebut Trump sebagai berita palsu ternyata benar. Termasuk pencairan aset Iran, pencabutan sanksi, bahkan 300 miliar dolar untuk pemulihan Iran. Pada dasarnya, Teheran bahkan mendapatkan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa mereka harapkan sebelum perang. Dan sekarang, Trump pura-pura seolah-olah bukan dia yang berteriak-teriak. Pada 28 Februari di hari pertama perang, dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan program rudal dan nuklir Iran menjadi debu dan hanya menunggu Teheran untuk menyerah. Sementara itu, kapal-kapal pertama hari ini benar-benar melewati Selat Hormuz dengan tenang, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Karena dalam 60 hari, Trump telah memberikan izin kepada Iran untuk memungut biaya dari setiap kapal yang melewati selat tersebut. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan. Berlanggananlah ke kanal, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi, Amerika Serikat secara resmi telah menerbitkan teks memorandum saling pengertian dengan Iran, yang kata demi kata sama persis dengan teks yang telah dipublikasikan oleh pihak Iran lebih dari seminggu yang lalu. Saya ingatkan, waktu itu Trump dengan penuh emosi menyatakan bahwa itu adalah berita palsu, bahwa semua yang dikatakan para jurnalis adalah kebohongan, dan tidak ada rencana 14 poin seperti yang diberitakan. Bahkan di sana pun, dia meminta para jurnalis untuk meminta maaf atas publikasi rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa semua poin yang tercantum di dalamnya sangat jauh dari kenyataan. Ternyata, mereka sepenuhnya menyalin teks yang sehari sebelumnya dipublikasikan oleh orang Amerika. Benar-benar persis sama. Dan pada tanggal 17 Juni larut malam, Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani memorandum saling pengertian secara digital. Dan sejak saat itu, perjanjian tersebut mulai berlaku. Menurut ketentuan kesepakatan, Iran dan Amerika Serikat menghentikan aksi militer di semua lini. Namun, Iran sudah menyatakan bahwa selama Israel belum menarik semua pasukannya dari Lebanon, mereka tidak menganggap perang telah berakhir. Dan kedua pihak mencabut blokade laut dari selat dan pelabuhan. Menurut memorandum, Iran berkomitmen untuk membantu memulihkan pelayaran di Teluk Persia dan Teluk Oman ke tingkat sebelum perang, serta tidak memproduksi atau memperoleh senjata nuklir. Teheran, sesuai dengan teks ini, juga setuju untuk diadakannya proses penurunan tingkat pengayaan cadangan uranium yang diperkaya di wilayahnya di masa depan di bawah pengawasan IAEA. Dan dengan demikian menepis omongan Donald Trump mentah-mentah yang berteriak bahwa orang Amerika akan mengambil uranium itu untuk diri mereka sendiri. Trump menuntut agar uranium yang diperkaya itu dikirim ke negara lain, tetapi Iran langsung menolak usulan itu dan berkata tidak, selesai. Selain itu, dalam memorandum tersebut disebutkan tentang pembentukan dana investasi sebesar 300 miliar dolar. Donald, semua itu bohong tentang dana miliaran dolar. Lucunya, sebelum dokumen itu dipublikasikan secara resmi, hanya beberapa jam sebelumnya, Donald Trump menyatakan bahwa semua itu bohong tentang dana sebesar 300 miliar dolar. Dan di dalam teks yang dipublikasikan oleh Gedung Putih, dengan jelas tertulis bahwa dana sebesar 300 miliar dolar akan dibuat dalam 60 hari ke depan. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana menurut kalian, para pendukung Donald Trump, yang datang ke kolom komentar di video saya dan menulis, "Pici, kenapa kamu berbohong tentang 300 miliar itu? Donald Trump tidak akan pernah memberi Iran 1 sen pun." Bagaimana menurut kalian? Sudah baca teks lengkap yang dipublikasikan oleh orang Amerika? Dan bagaimana menurut kalian tentang poin 300 miliar dolar untuk pemulihan Iran itu? Dan pada akhirnya, Trump kembali mengancam akan memulai perang lagi. Kutipannya, "Jika mereka melanggar kesepakatan, kami akan membombardir mereka sampai hancur."
Saya tidak ingin itu terjadi. Saya ingin mereka mematuhi kesepakatan ini. Tahu tak, pernyataan Trump yang mengancam akan membombardir Iran itu sekarang malah jadi bahan tertawaan atau setidaknya jadi bahan ejekan. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda dua cuplikan video saja. Video pertama, 28 Februari 2026, di hari pertama perang melawan Iran, Donald Trump dengan garang, memakai topi, pencahayaan redup, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menghancurkan semua rudal dan program rudal Iran menjadi debu. Kutipannya seperti itu. Kami akan menghancurkan rudal mereka dan meratakan industri rudal mereka dengan tanah. Semuanya akan benar-benar dibakar habis. Akan menghancurkan rudal mereka dan meratakan industri rudal mereka hingga benar-benar musnah kembali. Dan pada 17 Juni 2026, Donald Trump yang sama dengan memalukan berkata, "Ya, begitulah. Negara-negara lain juga memiliki rudal dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Oleh karena itu, keinginan Iran di bidang ini juga harus diperlakukan dengan sedikit akal sehat." Jangan lupa berlangganan. Trump menyatakan bahwa masalahnya sebenarnya bukan pada rudal. Menurutnya, rudal-rudal ini hanya merusak sebagian kecil wilayah, tetapi mereka tidak meledakkan seluruh planet. Jadi, Iran boleh memilikinya. Dan inilah teman-teman, inilah Iran. Trump berbicara seperti itu tentang rudal balistik. Dia bilang, ya sudahlah ya, Iran akan punya rudal balistik yang bisa menyerang Israel misalnya. Tapi kan mereka tidak benar-benar akan menghancurkan planet ini, jadi santai saja. Ya, mereka mungkin akan menghancurkan sebuah kota, mengenai rumah, membunuh orang, tapi sebenarnya apa yang menakutkan dari itu? Kutipan dari Donald Trump. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus membiarkan Arab Saudi punya rudal tapi Iran tidak boleh? Tidak, itu tidak bisa seperti itu. Pak, Anda seharusnya tidak membiarkan mereka memiliki rudal apapun. Saya bilang, lalu apa yang harus saya lakukan? Apa saya akan membiarkan Arab Saudi punya rudal, tapi mereka tidak boleh memilikinya? Ya Pak, tidak bisa seperti itu, Anda tahu. Tidak bisa seperti itu. Di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa keinginan untuk menghancurkan program nuklir dan rudal Iran adalah alasan yang digunakan Donald Trump dan para penasihatnya untuk menjelaskan keputusan mereka memulai perang melawan Iran. Bahkan setelah pengumuman bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan, Trump tetap bersikeras bahwa Iran tidak akan bisa melanjutkan pengayaan uranium. Menteri Luar Negerinya, Marco Rubio, mengatakan pada bulan Mei bahwa Teheran harus menghentikan aktivitas tersebut. Dan Marco Rubio yang sama berdiri di belakang Donald Trump pada hari Rabu di KTT G7 ketika Presiden Amerika Serikat memberi isyarat bahwa pendekatan terhadap isu nuklir juga telah berubah. Selanjutnya, ada satu kutipan lagi dari Trump. Saya harap Anda belum terlalu terkejut. Kutipan. Ini agak rumit ketika negara lain memilikinya, negara tetangga memilikinya, sementara Anda tidak mengizinkan Iran menggunakannya untuk menghasilkan listrik dan tujuan serupa. Ya, teman-teman, Trump sekarang bahkan tidak menggunakan kata pengayaan lagi. Uranium yang diperkaya, dia hanya mengatakannya dengan malu-malu. Mengartikan, dia sekarang sangat mirip dengan Vladimir Putin, yang takut menyebutkan nama keluarga tokoh-tokoh oposisi. Dan sekarang, Trump mengatakannya, ini adalah uranium yang diperkaya. Dan Trump takut untuk menyebutkannya. Dan Trump berkata, dengarkan, program nuklir itu ada ya di negara-negara tetangga di seluruh dunia, mereka ada. Tapi kita tidak bisa melarang Iran untuk memilikinya. Meskipun saya ingatkan sekali lagi, Trump memulai perang ini justru untuk mencegah hal itu dan tidak membiarkannya terjadi. Sekarang dia bilang, lalu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya? Bagaimana, lalu apa? Ya, benar, saya kalah dalam perang ini. Tapi saya kan tidak akan bilang kalau saya kalah. Tapi yang paling ironis adalah bahwa memorandum penyelesaian konflik itu berisi banyak hal yang dulu dikritik oleh Trump terhadap Barack Obama, yang pada tahun 2015 menandatangani perjanjian dengan Iran tentang pengawasan program nuklir sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi. Satu-satunya, saya tekankan, satu-satunya konsesi yang diberikan Iran adalah bahwa Iran hanya kembali menyatakan bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa mereka tidak akan pernah membuat senjata nuklir. Sedangkan nasib uranium yang sudah diperkaya dan isu-isu lain yang berkaitan dengan aktivitas nuklir akan diselesaikan dalam perjanjian akhir. Dan sampai saat itu, Iran akan mempertahankan status quo terkait program nuklirnya. Dan Donald Trump sudah menyatakan bahwa dia akan membiarkan Iran mempertahankan program nuklirnya. Ya, biarkan saja, katanya. Negara lain punya, kenapa Iran harus dilarang? Bagi Israel, ini benar-benar sebuah bencana. Penghancuran potensi rudal Iran memang menjadi tujuan utama. Itulah alasan Israel memulai perang ini.
Dan tahukah Anda, ketika Trump menyatakan bahwa rudal hanya bisa mengenai satu target, mereka tidak mampu menghancurkan seluruh planet dan sebagainya, dia entah menunjukkan ketidaktahuan yang luar biasa atau berusaha membatasi secara agresif membodohi publik. Sekedar untuk memberi gambaran, Iran telah belajar memproduksi hingga 300 rudal per bulan, sehingga persenjataannya bisa bertambah hingga 6.000 rudal pada tahun 2026. Dan hingga kurang lebih 10.000 rudal pada tahun 2028. 10.000 rudal. Sekarang perhatikan, selama perang ini Iran menembakkan 550 rudal ke Israel. 90 diantaranya berhasil ditembak jatuh, tetapi tetap saja puluhan orang tewas dan ribuan lainnya terluka. 550 rudal 90 diantaranya berhasil ditembak jatuh. Sekarang bayangkan, apa yang akan terjadi jika Iran meluncurkan bukan 550, tapi 5.000 rudal, dan hanya 10 diantaranya yang berhasil mencapai target. Itu akan menjadi sebuah tragedi. Tapi Trump tidak melihat tragedi dalam semua ini. Dia bilang, ya cuma rudal saja, toh tidak akan menghancurkan planet ini, hanya akan membunuh sejumlah orang, menghancurkan rumah, ya menyebabkan bencana. Tapi planet ini tetap akan bertahan setelah itu. Lalu apa yang harus saya lakukan setelah itu? Melarang Iran memiliki rudal atau bagaimana? Nah, tentang rencana pencairan aset Iran, Trump hanya berkata, dan sekarang siap-siap kaget, kutipannya, dengar, itu bukan uang kita, itu uang mereka, dan kita membekukannya pada waktu tertentu. Saya rasa kita harus mengembalikannya, Anda tahu, jika kita tidak mengembalikannya, tidak akan ada lagi yang mau berinvestasi dalam dolar. Saya hanya mengingatkan bagaimana Trump yang sama mengkritik Barack Obama atas pencairan aset Iran yang sama dengan menyatakan bahwa tidak boleh memberikan uang kepada teroris. Meskipun ya, bagi Trump, rezim di Teheran bukan lagi teroris, melainkan diplomat yang baik yang hanya peduli pada negaranya sendiri. Ini bukan karangan saya. Itu juga yang dia katakan di sela-sela KTT G7. Dan yang terakhir, sebuah tamparan di wajah bukan hanya untuk Trump, tapi untuk seluruh Amerika. Mengomentari kesepakatan tersebut, negosiator utama Teheran, Muhammad Baghir Ghalibaf, menyatakan, kutipan, semua yang kami coba capai melalui aksi militer, kami dapatkan berkali-kali lipat melalui hasil negosiasi ini. Ini bahkan tidak bisa dibandingkan. Ini adalah keberhasilan besar. Dan Anda tahu, sulit untuk berdebat dengan pejabat Iran di sini, sulit untuk membantah pernyataannya. Karena memang pada dasarnya Iran bahkan tidak perlu mencapai semua ini melalui jalur militer. Mereka hanya perlu memberikan tamparan kepada orang Amerika. Dan Trump menyerah, tidak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya memberikan semua konsesi kepada Iran. Ingat sekarang, apa yang diminta Iran pada bulan Maret, April, mereka mendapatkan semuanya. Mereka mendapatkan semuanya dalam perundingan. Yang paling penting, dalam nota kesepahaman dalam versi Amerika dengan jelas tertulis bahwa Selat Hormuz akan dibuka tanpa pungutan biaya hanya selama 60 hari. Setelah itu, Trump berkata, ya biarkan saja Iran memungut biaya untuk kapal-kapal yang lewat. Menurut saya, Iran belum pernah berada dalam posisi sekuat ini sebelumnya. Sejak revolusi tahun 1979. Beginilah sosok pemenang dan pembawa perdamaian itu, Donald Trump. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi di tautan dan rekening yang tertera di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.